kue, kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dapangkeun Wasta Abdi Lia Andriani, mahasiswi Sekolah Vokasi IPB angkatan 56. Hari ini saya akan membahas tentang budaya. Budaya yang akan saya ambil adalah budaya khas Jawa Barat. Berbicara tentang budaya khas Jawa Barat, berarti kita akan mengenal suku Sunda. Kira-kira budaya apa ya yang ada di suku Sunda? So, stay tune! Ya, barang-barang tersebut adalah alat masak tradisional khas suku Sunda. Mungkin di daerah teman-teman juga ada ya, hanya saja sebutannya saja yang berbeda. So, kita kenalin yuk lebih dalam apa sih alat masak tradisional khas suku Sunda. Oke, yang pertama adalah nyiru. Nyiru ini atau dalam bahasa Indonesianya adalah nampak. Ini terbuat dari bilah bambu yang dianyam dan berukuran diameternya itu 60-80 cm. Kemudian ujungnya ini direkatkan oleh bilah bambu juga, tapi ukurannya lebih besar dan diikat oleh tali seperti ini. Tujuannya agar terlihat lebih rapi. Fungsi dari si nyiru ini atau tampa berfungsi untuk mengambil kotoran dari beras, dimana berasnya nanti akan disimpan di atas nyiru. Kemudian kita akan mulai mengayaknya secara manual menggunakan kedua tangan seperti ini. Lalu kita ayak-ayak seperti ini. Nah, nanti berasnya akan muncul kotoran yang seperti kayak batu, yang hitam kecil, atau gerabah. Setelah diayak akan keluar, lalu kita pilih satu-satu dan kita buang. Selanjutnya baru deh berasnya jadi lebih bersih. Terus fungsi kedua dari nyiru ini adalah untuk menampi atau menjajakan makanan. Seperti yang kita pernah lihat, ada tuh makanan-makanan tradisional suka ditaruh di atas nyiru lalu dijual oleh mungkin yang kita lihat oleh ibu gitu. Nanti si makanannya itu akan ditaruh di atas kepala seperti ini atau ditaruh di pinggang begini, dan sambil mengatakan kue 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 gitu. Selanjutnya adalah asepan. Asepan ini bentuknya kerucut sama terbuat dari anyaman bilah bambu yang diungkuk ujungnya. Nah, fungsinya ini untuk memasak nasi dengan cara dikukus atau mengukus berbagai macam kue juga. Dimana si asepan akan disandingkan dengan seeng. Seperti apa seeng nanti akan kita bahas ya. Nah, nanti si asepan ini akan disimpan di atas seeng. Lalu contoh yang sering kita lihat, nasi kukusan ini berbentuk seperti nasi tumpeng seperti itu. Oke, selanjutnya adalah seeng. Nah, seeng ini atau dandang fungsinya sama untuk memasak nasi juga. Bentuknya ini, ukuran atasnya itu silinder besar, di tengahnya itu bolong, lebih mendalam ya, menjok dalam, dan di bagian luar tengahnya ini terlihat lebih ramping daripada atas dan bawahnya. Bawahnya akan lebih besar lagi, dan di alasnya ini bentuknya cembung ini. Nah, biasanya si seeng ini ada pengrajin seeng
dan dia bahannya itu dari tembaga. Tapi kalau buatan pabrik yang bisa memproduksi dengan banyak itu cetakan itu terbuat dari aluminium gitu. Jadi seeng ini nantinya akan diisi oleh air, lalu di atasnya akan disimpan asupan. Bentuk asupan yang kerucut ujungnya itu akan ditaruh di bagian dalam. Nah, tunggu untuk kita mengukus si masakan. Contohnya tadi beras ya, berasnya akan dikukus sampai matang. Mungkin di era modern sekarang ini kita lebih mengenal rice cooker. Menarik dari seeng ini ada yang namanya budaya parebut seeng atau rampak parebut seeng, yang dalam bahasa Indonesia itu rebutan mengambil seeng. Nah, ini merupakan gabungan dari seni tari dan seni bela diri yang dimainkan oleh laki-laki, dimana nantinya laki-laki akan menggunakan baju pangsi atau baju hitam-hitam dan totopong, ikat kepala khas Sunda. Kemudian biasa ditampilkan ketika ada acara tertentu seperti upacara seren tahun. Selanjutnya ada hihit. Hihit dalam bahasa Indonesia yaitu kipas. Bentuknya persegi, terbuat dari anyaman bilah bambu. Di ujungnya ini dibungkus juga dan ada tambahan sebagai pegangan, jadi seperti ini. Fungsi dari hihit ini di Sunda ini biasanya digunakan untuk mengipasi nasi yang sedang diakel atau nasi panas yang sedang diaduk-aduk. Jadi sambil diaduk sambil dikipasin. Ya, khusus di Kota Bogor ada yang namanya tari hihit. Tari hihit merupakan tari kreasi oleh seniman Ade Suwarsa sejak tahun 2009, di mana penari akan menggunakan kostum hihit. Selanjutnya ada yang tahu ini? Ya, ini adalah boboko. Boboko ini sama terbuat dari anyaman bambu juga, hanya saja dia lebih rapat dan bentuknya ini bulat dan cembung ke dalam, serta di bawahnya itu kakinya ini berbentuk segi empat atau persegi yang disebut dengan soko. Fungsi dari boboko ini sendiri sebagai wadah nasi. Namun pada masyarakat Sunda digunakan juga untuk menyimpan makanan yang akan dikirimkan ke tetangga. Nah, itu dia beberapa alat masak tradisional khas Sunda. Gimana? Jadi lebih tahu ya nama-namanya dan fungsinya. Oh iya nih, sekedar info. Tadi kan banyak banget nih kita lihat alat masak tradisional khas Sunda itu terbuat dari anyaman bilah bambu kayak hihit, boboko, nyiru. Nah, kenapa sih? Yang menurut yang saya baca, anyaman ini melambangkan kesederhanaan orang Sunda. Kemudian, anyaman juga dikatakan sebagai lambang tekad kudu bulet, hidup kudu masagi. Jadi orang Sunda mengatakannya tekad harus kuat, bulat, dan hidup harus teratur, sama seperti anyaman. Oke, mungkin udah jarang banget ya kita ngeliat barang-barang seperti itu. Bahkan mungkin gak setiap rumah juga gitu, belum tentu punya barang seperti itu. Maka dari itu penting banget nih untuk kita tetap melestarikan kebudayaan yang ada. Walaupun udah ada penggantinya kayak rice cooker sebagai pengganti asupan, tapi penting loh untuk kita tetap mengetahui dan mengenalkan kembali sebagai bentuk warisan budaya untuk anak cucu kita nanti. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat tentang mengenal budaya ini. Dan kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Saya Liantiani. Nanti kita jumpa dan hari. Salam budaya.